Jadi gini, di sini saya bukan untuk mencari panggung atau mencari nama atau aji mumpung, bukan ya. Saya tekankan sekali lagi, sebelum adanya kasus ini saya sudah sedikit ada nama, bisa dicek sendiri. Dan di sini juga saya harus tekankan ke kalian, saya tidak mempermasalahkan uang yang dipakai oleh almarhumah. Demi Allah lillahi ta'ala, itu sudah saya ikhlaskan. Bahkan pada saat almarhumah mau mengganti uang tersebut, saya masih ada chatnya. Saya bilang, enggak perlu diganti, kamu mau nikah, anggap aja itu kondangan. Demi Allah lillahi ta'ala, itu masih ada saya chatnya. Dan untuk voice note, kenapa tidak saya play saat itu? Karena menurut saya itu bukan untuk konsumsi publik. Itu biarkan menjadi konsumsi internal keluarganya almarhumah aja. Jadi kalau memang mau mendengar, mau melihat secara langsung, dengan senang hati akan saya berikan, gitu ya. Dan karena ada beberapa kata-kata almarhumah yang memang sedikit tidak pantas ya untuk didengar secara umum, karena kita nggak tahu siapa yang mendengar, anak umur berapa, kita harus pikirkan itu juga, oke? Dan untuk bukti-bukti lainnya, kalau memang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang memang setidaknya akan bertanggung jawab atau mungkin butuh untuk persidangan, saya akan keluarkan, gitu. Jadi saya tidak akan memberikan bukti ke yang memang tidak bersangkutan, gitu ya. Dan kita di sini teman-teman lama juga tahu bagaimana jahatnya sosok tersebut atas diri almarhumah. Kita semua punya bukti, bahkan di grup pun kita masih komunikasi. Dan nanti akan saya kasih sedikit voice note pengakuan dari sahabat almarhumah juga, yang notabene lebih dekat ke almarhumah daripada saya. Almarhumah itu saya nggak deket-deket banget, tapi ya lumayan dekat. Seperti itu guys, oke? Terima kasih atas supportnya. Have a great day. Mengejutkan, sahabat ikhlaskan utang Vanessa Angel. Siap bongkar bukti lain soal sifat jahat Dodi Sudrajat. Salah satu sahabat Vanessa Angel, Kim Haud, jadi sorotan pasca membocorkan soal aib Dodi Sudrajat. Kim rupanya mengungkap chat Instagram Vanessa yang sampai harus ngutang agar bisa memberi uang pada Dodi sang ayah. Aku boleh pinjam uang kamu lagi buat kasih dad 5 juta rupiah. Mam tahu sendiri dia bagaimana kalau nggak dikasih. Stres aku, keluh Vanessa dalam chat via Instagram. Itu ngasih dia lagi. Minggu lalu kan baru pakai 30 juta. Buat apa lagi sih dia? Gila, anaknya lagi kena musibah masih aja malak, ujar sahabat Vanessa, diduga Kim. Pasca video TikToknya viral, Kim buka suara. Ia pun menegaskan tidak ada niatan pansos ataupun mengungkit utang Vanessa. Jadi gini, di sini saya bukan untuk mencari panggung atau mencari nama atau aji mumpung, bukan ya? Seru Kim via TikTok. Sebelum kasus ini, saya sudah sedikit ada nama dan saya di sini menekankan saya tidak mempermasalahkan uang yang dipakai sama almarhumah Vanessa. Demi Allah, itu sudah saya ikhlaskan. Bahkan Kim sebenarnya sudah merelakan itu sebagai bentuk hadiah pernikahan Vanessa dan Bibi Ardiansa. Kim menyebut, Vanessa sebenarnya sudah berniat melunasi utang pada Kim, namun Kim tak mau menerima permintaan itu. Bahkan pada saat almarhumah mau mengganti uang tersebut, saya masih ada chatnya, kata Kim menunjukkan bukti chat bersama Vanessa. Saya bilang, nggak perlu diganti, kamu mau nikah anggap aja itu kondangan. Demi Allah, itu saya masih ada chatnya. Kim juga sempat membeberkan bukti omongan sahabat Vanessa via voice note yang menyindir Dodi punya mental illness. Tak menutup kemungkinan Kim siap mengeluarkan bukti lain dan menawarkan materi miliknya untuk dipakai di persidangan. Untuk bukti-bukti lainnya, kalau memang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang memang setidaknya akan bertanggung jawab atau mungkin butuh untuk persidangan, saya akan keluarkan, kata Kim. Jadi, saya tidak akan memberikan bukti ke yang memang tidak bersangkutan. Dan kita di sini, teman-teman lama, tahu bagaimana betapa jahatnya sosok tersebut atas diri almarhumah. Kita semua punya buktinya. Video Kim ini banjir dukungan dari banyak pihak. Tidak sedikit yang meminta agar Kim berhati-hati supaya akunnya tidak diteror hacker. Disimpan kak buktinya?
Takutnya nanti akun kakak dihack, ujar Neter. Pasti keluarga Faisal udah tahu, cuma ditutup benar-benar aibnya keluarga sebelah. Betingkah, seru Neter. Sementara itu, sebulan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, polemik kematian sang selebritis hingga kini masih terus ramai diperbincangkan. Tidak mau terbuai polemik kematian Vanessa Angel yang dibuat Dodi Sudrajat, Haji Faisal kini tengah berjuang untuk mengurus semua utang yang ditinggalkan menantu dan putranya. Hal itu dilakukan mertua Vanessa Angel lantaran tagihan utang atas nama menantu dan anaknya sudah mulai banyak berdatangan. Memang sudah ada WhatsApp, ada utang bahan di sini, utang di sini, itu sudah ada, kata Faisal. Meski berniat melunasi semua utang yang ditinggalkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, Haji Faisal mengaku tak berani berbuat banyak. Soal utang-utang kemarin, nggak ada yang saya beresin. Saya belum berani, ujar Haji Faisal. Bukan tanpa alasan, Haji Faisal tidak berani mengotak-ngatik harta Vanessa Angel dan Bibi lantaran takut keputusannya dipermasalahkan oleh Dodi Sudrajat. Apalagi, akhir-akhir ini, pihak Dodi Sudrajat selalu menyudutkannya dan menuduh pihaknya dengan hal yang tidak-tidak. Ada duit hilang. Wah, nanti saya dituduh, kata mertua Vanessa Angel lagi. Karena hal itu, mertua Vanessa Angel itu harus mengkonfirmasi lebih dulu pada pihak Dodi Sudrajat. Saya harus konfirmasi dulu ke Pak Dodi. Nggak enak saya nanti, kata mertua Vanessa Angel. Kata besan Dodi Sudrajat. Haji Faisal pun berharap pihak Dodi Sudrajat bisa peduli dan mengabaikan sejenak polemik soal warisan. Dengan begitu dirinya bisa diajak kerjasama untuk melunasi semua utang yang ditinggalkan Vanessa Angel. Dengan harapan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah bisa pergi dengan tenang. Di lain sisi, perseteruan antara ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, dengan ayah Bibi Ardiansah, Faisal, masih memanas. Keduanya sudah lama tak saling berkomunikasi dan tegur sapa. Bahkan untuk 40 harian mengenang kepergian sang anak, keduanya menggelar acara masing-masing. Pada hari Rabu 15 Desember 2021 lalu, keduanya dipertemukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat guna menghadiri sidang perwalian hak asuh cucu mereka. Faisal dan Dodi yang datang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tampak memasuki ruang mediasi. Disinggung mengenai pertemuan itu, Dodi Sudrajat mengaku tak berkomunikasi sama sekali dengan Faisal. Nggak ada obrolan sama sekali, kata Dodi Sudrajat usai sidang. Sementara, Faisal yang juga diajukan pertanyaan yang sama, mengaku pertemuannya dengan Dodi tidak memicu ketegangan antara keduanya. Tadi pertemuan saya baik-baik saja. Semenjak sidang pertama, dulu sekarang, ketemu lagi, baik-baik aja. Fine-fine aja sekarang, kata Faisal. Menurut Faisal, dalam pertemuan di ruang mediasi tersebut, hakim memberikan waktu kepadanya dan Dodi untuk menyelesaikan perkara perwalian hak asuh Gala di luar pengadilan selama 2 minggu. Faisal, yang sejatinya tak ingin berseteru, mengaku ingin persoalan perwalian hak asuh Gala bisa selesai secara kekeluargaan. Iya, tujuan saya lebih baik ini diselesaikan secara musyawarah mufakat kekeluargaan, tuturnya. Pun seandainya mediasi mentok, ia akan berjuang di pengadilan agar perwalian Gala Sky jatuh ke tangannya. Kami akan perjuangkan hak perwalian, biar jelas, karena perwalian itu kan satu orang, kita harus berjuang, tuturnya. Faisal yakin perjuangannya akan membuahkan hasil baik. Kalau saya yakin ditunjuk sebagai wali, insya Allah nggak ada kekhawatiran, karena selama ini kami dekat dengan Gala, kami yang merawat, tuturnya. Sidang perwalian hak asuh Gala Sky Ardiansah akan digelar lagi pada 29 Desember 2021. Hari ini agendanya mediasi. Jadi, mediasi sudah dijalankan oleh klien kami, Pak Faisal. Mereka masuk bersama dengan prinsipal. Kita kasih waktu selama 2 minggu untuk melakukan mediasi ini. Musyawarah di luar pengadilan. Nantinya hasilnya dilaporkan tanggal 29,
ke PA Jakarta Barat, kata Sandi Arifin, kuasa hukum Faisal. Kalau mediasi menemukan kata sepakat berarti selesai. Tapi, kalau mediasi gagal, lanjut proses sidang, kata Sandi Arifin. Bagaimana menurut pendapat Anda?